Yang pertama apa? Yang pertama yang akan membuat orang itu, dia itu akan tentram, dia akan bahagia dengan kedatangan apapun. Yang pertama adalah don't worry. Anda jangan khawatir dalam hidup. Karena kekhawatiran itulah yang membuat orang tidak bahagia. Tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi, yang belum terjadi. Wala tahzan innallaha ma'ana wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Manusia itu kan konteksnya begitu. Tong mikiran ucan kejadian sakitu we. Enggak akan bahagia itu. Coba gerak, tinggal puasa nancan geus mikiran seragam ke lebaran. Ya, di ayeuna lieur. Bapak bade warna koneng, bade warna hidung. Engke seragam ke lebaran, puasa heula. Mikiran seragam di ayeuna. Ya, puasa ge can tamat atuh ngaharuleung. Dugdeg di imah teh naon? Debat ieu putra ieu saling masuk. Coba kalau menurut Ade yang mau warna apa yang ini? Aku mah katanya oranye. Kalau yang menurut Teteh yang mana? Aku mah ungu. Jadi favorit di imah teh ari parwasan teu. Ya. Ya kan? Kekhawatiran inilah yang akan membuat orang itu sebetulnya ya tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi ibu punten Pak, bulan Ramadan mulia, dia mulia, tapi kalau Anda khawatir, maka itu kemuliaan itu tidak akan apa? Tidak akan terasa. Nikmatnya tidak akan terasa. Jadi apa? Wala husna alaihim. Anda jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Wala khaufun alaihim. Biasa we, santai. Daging ayam naik gampang, dan naon antep geus naik. Ke soba lamun teu dibareuli ke hayam umareun cita. Nah haruleung hayam. Nya hayam teh ngaharuleung geus. Itu teh barangan ya moal kitu teh. Ramadan teh begitu kan. Jadi kata kuncinya di sana. Ya, enak. Ibu lihat ya Pak, lihat anak kecil tuh. Anak kecil itu tidak khawatir hidupnya. Dia enggak pernah memikirkan hari esok. Kenapa? Karena bagi dirinya adalah apa? Al-yaum. Wa hadzal yaum wa ana askinahu bihi yaum. Anak kecil begitu. Hari ini aku bahagia, besok belum tentu aku dapat bahagia ini. Itu. Tah urang masuk mikiran ucan kejadian jadi rarudet. Ya, mbak kewe atuh. Ya, so, tinggal bisi ibu teu bersanten, bapak teu bersanten, itu Bu. Saya mati Ustaz, gimana besok? Sekarang aja dulu tamatin. Kan itu mah isuna nya ibu tinggal salah aya lagi rebo cat tamat geus pikiran kemis. Aya eta teh aya ibu-ibu maaf ya, ini kadang-kadang kita begini Bu ya. Ini ada orang yang makan bakso beranak ya. Bakso beranak ya yang sebesar yang segede lantang gitu. Bakso teh di jero aya anakan 13. Kemudian dimakan oleh seseorang, kurang lagi pelong, itu sih, ini mending kamarkaan gitu. Ternyata segini bakso segini itu dipeang seorang kembali. Ya, iya, maaf ya, ini perut dia, mulut dia, dan kurang pemikiran. Kalian lihat otak, kurang temolong, dia tuh, itu macam celabakan. Nah, kali kurang melalui, di beang serangan, ini nggak akan bahagia gitu, nggak akan bahagia orang begitu, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang begitu. Ibu lebat Pak, kaonangan, di onangan teh ayah, nyokos sama ngadungku, sate 5, wah dia tinggal di ayam suwir, diasupkan segala, diungkul kal, orang tadi, ya tas. Beli dahar mending gitu senang, beli amplop lagi lebih kan bahaya. Nah kita kadang-kadang begitu kan. Oh ini masalahnya apa? Kita ini kan selalu mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya biarin aja dia sendiri yang begitu. Orang begitu khawatir. Senang mau nyari beten, kuma itu. Ya. Oh, lamun Pak beten, lamun mau nyari beten, kan ibu emang milu ngerasakan. Dia yang merasakan. Kan hidup itu begitu. Itu begitu. Ini yang disebut dengan don't walk. Makanya walk itu artinya ada. Anda sendiri sesuatu yang tidak perlu Anda pikirkan. Anda pikirkan begitu kan. Makanya yang pertama itu, biarkan aja. Bulan Ramadan ini bikin happy kita. Oh, alhamdulillah. Kenapa? Gak ada yang tidak makan. Sakapun maupun dari rezeki orang lebih ke Ramadan. Kadang bisa ngerek kabantu gitu ngarinya. Karena ini ibu kuncinya. Sampai saya lihat ini jadwal ibu-ibu, jadwal potrat, nebikin kata 28 pin. Jadwal potrat pin kata kita, akhirnya rumah apa lagi, ingat malhot kan?
Itu bulan Ramadan, begitu bulan Ramadan masuk ke baru lah awak. Ya, kadang-kadang begitu ya. Udah Pak, biarin aja tuh. Gitu ya. Quran yang mengatakan bahwa ternyata penyakit manusia untuk menghilangkan kebahagiaan itu apa? Khawatir. Dia cemas, anxiety disorder. Dia mengalami proses-proses hidup yang tidak bahagia. Yang kedua adalah apa? Bapak Ibu, don't hate. Anda jangan menyimpan kebencian. Maafkan orang. Di bulan Ramadan sok hampura. Ayo ngagajel biarin aja. Lepasin aja lah. Kenapa? Dia mengampuni tidak urusan dia. Yang penting udah dilepaskan. Bun, maafin ya aku. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bersih ya. Kita saling memaafkan. Oh, gak bisa. Gak bisa. Tapi harus diri hati. Capek begitu ya. Capek deh. Makanya Ibnu Rajab beliau mengatakan. Ibnu Rajab mengatakan orang-orang yang dia itu atau menyimpan sesuatu yang orang itu tidak dilepaskan dalam dirinya, maka orang ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Udah lepasin aja. Suami rudet lepaskan. Masalahnya disalahkina. Masalahnya lepaskan. Ya biarin aja gak apa-apa. Saya gini Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah lagi di mana? Masih di jalan. Oh iya biamanilah, beres. Ya, ayah di mana? Di jalan. Assalamualaikum. Capek. Ya. Simpan sesuatu dalam konteks yang Anda jangan tidak mampu untuk mengelola itu. Jangan menyimpan sesuatu yang Anda tidak sanggup mengelola itu. Punten Bu, Pak. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara mengobati sakit hati, maka Anda harus sakit hati dulu, itu aja. Betul. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak Ustaz, saya sakit hati, bagaimana obatnya? Maka Ustaz ini harus pernah sakit hati, itu aja. Kalau tidak, dia tidak akan tahu obatnya apa. Itu kan begitu. Kalau ibu ingin memaafkan orang, kita harus belajar bagaimana orang pun memaafkan kita. Enak kan? Oh gini kan ngeunah dihampura teh gini kan. Urang di sarua kudu kitu. Kenapa? Anda tidak akan pernah mengalami, Anda tidak akan pernah merasakan bagaimana orang sakit hati kalau Anda tidak pernah mengalami perjalanan sakit hati itu seperti itu. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita upgrade dalam hidup kita. Ya. Ustaz pernah mengalami sakit hati, mineng. Simpul mah mineng. Komo gersan kieu mah loba memutuskeun teh. Ya. Bu tinggal ya, nu ngahina loba, wah anu ieu tuh, anu teu hoyong loba biasa sih kuring mah. Biasa. Kenapa? Karena saya harus belajar dari bagaimana sakit hati. Supaya nanti begitu ada orang yang konsultasi sakit hati, saya bisa begini caranya. Begitu. Nabi itu sering sakit hati itu. Makanya Rasul hebat bisa menetralisir manusia karena beliau itu sering diludahi, dilempar, ditendang. Itu Rasul sering. Anda tidak boleh berada di zona nyaman terus kalau ingin hidup kita kuat. Harus berada di zona-zona yang kita itu jangan terlalu nyaman. Hidup itu harus begitu. Makanya apa? Kenapa dendam? Kenapa benci? Itu 37 juta sel dalam tubuh kita rusak. Orang yang punya miom, orang yang punya kista, orang yang punya dia itu kanker, itu hampir semuanya itu akan tidak pengaruh obatnya kalau dia masih ada. Dia ada apa? Dendam di dalam dirinya. Bulan Ramadan mah bebas ke. So, bebaskeun we tinggal tuh. Kenapa? Kan ingin bahagia, ngagandel we di dieu. Ya, silakan datangi orang tua kita, ya. Kemudian minta maaf, doain sama orang tua kita. Begitu. Tinggal anu abring-abringan ka kuburan. Di kuburan mah moal minta geus moal minta narima hampura urang atuh. Mun ereng ke ayeuna keur hirup. Bukan salah, enggak salah. Ziarah bagus itu, malahan mengingatkan kita mati. Tapi lamun ziarahna ukur dipoto hungkul keurna. Itu teh ngadon sararea bikin status, alhamdulillah hari ini saya berziarah ke kuburan ibu saya sebelum Ramadan. Ceuk inung teh keur hirup taras dia datang. Iya. Hidup katanya kamu tidak pernah datang, sedang sudah mati kalian datang. Itu pun bukan apa-apa, cuman untuk berfoto di atas kuburan dan kesalahan. Bukan tidak boleh, saya menganjurkan malahan Bu, mau ziarah silakan. Karena konteks memaafkan itu adalah apa? Ini ada sebuah konsep. Makanya saya ditanya, Ustaz,
Ciri orang yang takwa itu apa? Wal afina 'anil nas, yang dia selalu tidak menyimpan perasaan-perasaan benci pada seseorang. Begitu aja. Sehat Bu, aslinya sehat. Nanti kita glowing loh. Iya, malah glowing. Anu loba nyeri hati, alu dendam, ngagulawing gitu. Nah, lihat aja seger kan Bu ya. Fresh gitu kan. Enggak kelihatan. Berapa usianya? Ibu berapa? 62. Kayaknya 26 ya. Naik sabaran naik 2 genep kasih ka genep 2. Nah, eta tah. Loba ngagenuk dina hate. Lepas Ibu ya. Bulan Ramadan itu ya. Walaupun tidak ada anjuran untuk saling memaafkan, tidak ada. Karena memaafkan itu bebas mau kapanpun. Cuman Ramadan mah ulah anu ngaganjel. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang hebat itu?" Bukan orang yang dia bersilaturahmi dengan orang yang sudah baik, tapi dia menyambungkan dengan orang yang memutuskan dengan dirimu. Itu orang baik. Orang hebat mah eta. Ya. Jadi urang teh geus putus dengan dina dihidup geuleuh eta hebat. Ari urang geus ngariung kieu biasa-biasa aja. Enggak ada masalah karena memang kita tidak ada masalah. Ibu, bapak punya masalah dengan anak. Maaf ya, punya masalah dengan anak. Lalu kemudian rek papangi da boga ngaganjel dina hate, tanu hebat mah sambungkeun deui. Tapi kalau udah biasa begini lalu menjenguk biasa gitu. Karena memang tidak ada masalah. Pan anu hese mah ngalawan anu ngaganjel dina hate. Eta anu hese. Karena apa? Karena fa innal qalba yaglidul khais. Karena hati mah mau bisa dibohongan. Lamun geus ngewa we. Lamun sandi ubaran ngewa we terus. Eta hati. Makanya nanti konsep hidup kita harus apa? Dibangun nomor 2. Yang ketiga adalah apa? Kalau ingin kedatangan samu kita bahagia, give more. Harus apa? Kita harus memberi. Kita harus konsisten. Beramal itu jangan setengah-setengah. Give more. Selalu memberi. Kenapa? Orang yang memberi itu kan beda auranya dengan orang yang menerima. Walaupun menerima juga tidak salah. Dan jelema loba mere mah sok beda sakitu. Ya. Itu kan bahagia. Coba aja Ibu. Ibu bahagia kan? Kalau ternyata ada orang yang kita bantu, bahagia kan? Kebahagiaan itu kan nyalu ke kita. Ingin bahagia kayak gitu kan? Makanya lamun anu bontram nu taramawana naon sok sehat. Sok sehat eta mah. Taramawana naon eta mah. Batur udunan ieu anjeunna mah agaleuyeng we malapihun we bibir jeung hutu ya eta sok sehat gitu. Ya iya mau sehat enggak sehat gimana dia enggak ngemodal tapi ikut makan kan hormon endorfin. Nah kalau gaji Yusman bukan hormon endorfin, hormon kebahagiaan tanpa bermodal tapi dia merasakan sesuatu ya. Ada yang lebih bahagia lagi. Dia tidak bawa, ikut makan, ayah sesak, nyeresekan. Oh, itu luar biasa. Kenapa? Orang yang begini kuat mental loh, Bu. Mentalnya udah kuat dia. HSP 72-nya naik, protein di darahnya bagus dia. Mentalnya kuat, pada marlongge. Ya. Maaf, nah, orang-orang seperti ini luar biasa. Insya Allah di sini mah. Iya, nggak. Di sini mah bukan nggak ada. Karena udah ngerti kan? Ibu nyenak ieu. Ibu atuh di stos sadayana atuh ngaran manya abis nami nyenak deui tos we. Terus abdi mah pendukung. Nah, begitu. Jadi nilainya apa? Give more. Makanya orang di bulan Ramadan tuh kalau bapak ibu kasih orang yang buka pahalanya sama kan? Iya. Pahalanya sama. Barang siapa yang dia memberikan buka pada orang yang dia itu sedang saum, maka dia itu pahalanya ajruman amilabi. Dia pahalanya hampir pasti sama dengan orang yang lagi puasa itu. Karena apa? Give more. Dia kan memberikan kebahagiaan. Otomatis sebenarnya bagi kita apa? Pahalanya berpindah kepada kita. Enak juga ya. Berikan yang terbaik. Hasil service excel. Berikan yang terbaik. Kita tidak perlu hutang hitung. Orang yang hitungan dalam hidup itu selalu susah. Itu. Dihitung-hitung, rek ngaji deh. Ongkosnya sabaraha, naik. Dihitung-hitung. Untungnya mikiran hutang hitung teu init.
Ya ini udah aja. Mau kemana? Oh saya mau ke Anur. Mau kemana? Saya mau ke Trans Studio. Mau kemana? Oh saya mau ke Wasuken sana. Saya mau ke Pusdai. Jalan. Saya mau ke Istiqomah. Jalan. Kenapa? Anda semakin menghitung semakin tidak akan jadi acara itu. Ya. Udah piknik, ulah hitungan sok tara jadi. Piknik kita jadi hitungan. Bener sih mahal kadina mah tunggu aku mah ka kebun binatang. Ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, expect list. Anda itu jangan tergantung pada manusia. Ya. Kenapa Quran menyampaikan bahwa ternyata di dalam Al-Quran manusia itu memiliki konsep hidup pribadi-pribadi. Bu, maaf ini ya, ini siapa yang maaf saya tidak tanya. Ada orang yang ke skincare, ya. Ini wajahnya bagus. Lalu tanya ibu ini, bu, ibu dirawat di mana? Eta sudah menisai. Di resep ningan lagi sebenarnya. Tong gorong-gorong lalaki, awewe diresepin ningali nanti. Da beungeut nanti beda. Beungeut make duit jeung teu beda. Akhirnya si ibu ini ngomong, si neng ini gini bener. Ah, musnah di beja-beja sana. Menikah hayo sarua jeung abdi. Ini orang ini kan itu kan jelek. Padahal kalau dia kasih tahu juga dokternya sama, kliniknya sama, emang wajahnya sama gitu. Ya, muni eta mah itu dibeja-beja. Ah, mas, geus sarua jeung abdi. Kasih tahu aja kenapa? Begitu dia datang ke dokter yang Anda sama, emang bakal sarua banget nah. Apalagi kita udah tahu wajahnya seperti apa, maka jadi bejaan. Ibu saya mah ke sini, dokternya ini, kliniknya di sini, alamatnya di sini. Oh, tapi pada kadinya enggak masalah. Hiji urang ngahubungkeun rezeki, nu kadua, namun itu jadi pantes kan urang menang pahala. Ya, ieu menuju di beja-beja. Ya, jadi tungtungna ieu teh kumaha? Nih pendit sia. Jadi akhirnya begitu. Akhirnya dia apa? Dia juga bisa marah dan akhirnya Allah beda gitu tinggal banget. Akhirnya kan jadi begitu. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Saya juga ada yang nanya para ustaz, gimana ustaz di atas hitungannya itu nggak ada. Asal kayak tadi itu udah sarua ada begitannya beda. Mah, mereka jadi pendit. Nah, apa bu? Apa? Kenapa kan karena kita tidak tergantung dengan manusia. Kita itu tergantung kalau ketergantung dengan manusia. Makanya setiap lampu punya saklar. Anda jangan simpan saklar di luar karena nanti kita akan ketergantungan dengan luar. Simpan saklar kebahagiaan itu dalam hidup kita. Orang punya uang bahagia, tidak punya uang tetap harus bahagia. Tapi kalau berubah jadi tidak bahagia berarti Anda salah nyimpan saklar kebahagiaan. Karena kita simpan di uang. Santai aja. Ketika kita tidak ada, biasa. Ketika ada, kita bahagia. Ketika tidak ada, bahagia juga. Kenapa? Awal juga tidak ada. Nanti saya ada khusus materi tentang bagaimana orang ketika dia menerima ketiadaan, maka hidupnya akan enak ketika dia tidak ada. Betul. Ketika tidak ada enak juga. Karena emang awal juga tidak ada. Ngaji bu ke sini, lalu senal lagi. Kudu amat. Datanginnya gitu, pakai senal. Gejeng amak-amak kan, malah ngaji di kadinya lagi tuh eslop. Kumaha lamun ku Allah teh dileungitkeun jeung sampai anak. Coba kalau Allah hilangkan kakinya gimana? Bahkan kita kan capek bu kalau begitu. Makanya nanti konsepnya itu ada khusus materinya. Belajar dari ketiadaan, maka ketika tidak ada hidup Anda tetap akan seperti itu. Ya. Saya pernah ceritakan rumah saya kecurian kemarin. HP anak, laptop saya, iPad hilang semua. Itu siang hari loh, jam 1 siang. Modusnya adalah COD. Jadi orang itu bilang begini, paket. Nah kalau nggak ada orang yang turun, dia 3 kali paket. Oh, nggak ada orang masuk. Ya masuk itu, ya. Ini bukan kita bukan sudon, tapi ada memanfaatkan momen seperti itu. Dia bilang paket, oh nggak ada nih. Orang udah tahu nih paket, dia seperti bawa barang aja. Nah begitu sudah terdengar, ambil masuk semua.
Itu HP anak-anak saya di luar, kemudian iPad saya, materi-materi saya di sana semua bawa. Lalu kemudian, Pak, ini ya katanya tadi itu katanya yang itu. Terus saya kumpulin. Di mana Dek? Di mana HP-nya hilang, dicuri. Anak-anak saya bilang begini, kan kata Papa, kita juga awalnya nggak punya. Kenapa harus menangis? Kan tadinya juga nggak punya. Sampai saat ini, anak saya tidak minta ganti. Kenapa? Karena kan nanti aja kalau udah diganti lagi, begitu kan? Kan harus belajar. Dan saya juga tidak nyesal. Aduh, iPad saya hilang di sana materi. Biasa aja. Kenapa? Materi ada di sini. Ya, itu kan hanya mendokumentasikan materi yang ada di otak. Untung bu, de aya nu mau otak sih. Ya, coba kalau ada yang mencuri otak saya. Kerek komputer jeung iPad kan bae bisa diusahakan. Dan saya tidak minta ganti walaupun pencurinya udah ada. Kenapa? Karena saya malu kalau minta ganti. Kenapa? Karena kalau saya masih minta ganti berarti saya miskin, itu aja. Iya, kalau saya minta ganti kan miskin. Barang udah nggak ada. Kayak kene dah, terus diicalkan, kamu masih enam, kamu kalau rumah sakit, ya udah. Mau apa? Saya paksa dia untuk mengembalikan, nggak bisa. Kenapa? Dia butuh dan saya tidak merasa kehilangan sesuatu. Nah itu belajar. Karena kita tidak tergantung. Atau Pak Ustaz nalebat kena kan tukang penjara dan terus ngangkat tahun karunya. Kena urang hampura ku Allah. Dan kenapa? Saya akan dapat kebaikan yang luar biasa dari Allah. Begitu aja. Ya. Nah, capek hidup begitu capek. Santai aja. Kemarin baru 3 minggu udah sampai. 4 minggu, nah, saya lupa lagi. Saking tidak diingat-ingat lupa. Ya, bahwa pernah kecurian. Nah, jadi bagaimana? Nah, itu pahami dulu tuh konteks itu ya. Jadi Anda jangan ketergantungan dengan kehidupan orang. Tetapi ketika ada hidup orang masuk ke dalam kehidupan, beruntung kalau dia itu orang soleh. Paham ya? Kali lagi, ini ingat-ingat. Ada jalan ketergantungan pada manusia. Tapi pada saat ada manusia yang menyimpan kehidupan dalam dirimu, maka beruntunglah kalau dia soleh. Karena dia yang akan membantu dirimu untuk lebih baik. Dan dia yang akan mendatangkan rezeki bagi dirimu di saat Anda kesulitan. Makanya Ali bin Abi Thalib ditanya, siapakah teman sejatimu? Lalu dia akan menjawab, lihatlah ketika dia itu sedang terpuruk. Apakah dia masih bersamamu? Ataukah dia sudah meninggalkan dirimu? Maka Anda bisa membaca siapa sebenarnya orang itu. Itu. Arikir sagala ayam ada deket ngariu. So buktikan di mana urang sagala masih ngariu. Kalau Anda orang ini tel tidak ada lepas-lepas, berarti Anda bisa menyimpulkan orang itulah yang tidak sejati menemani kita. Nah, begitu ya. Ini ilmu jiwa. Ini ilmu jiwa. Ya. Paham ya? Saya ini bersama dengan Haji Usman itu dari sengsara. Betul. Dari motor merah. Beliau keliling dagang bolu ke sana kemari. Nawarin ke sana kemari. Saya masih bersama beliau. Sampai sekarang dia kaya. Saya juga masih bersama beliau. Iya, kayak apa saja. Nah, beunghar mau biasa nyarios, beunghar ilmu, beunghar tahu. Ya saya ngobrol dengan beliau juga bebas gitu, nggak masalah. Kenapa? Dari dulu gitu. Karena Ustaz Ucu masih tiba heula jeung Ustaz Ucu. Karena saya merasakan sendiri. Dan beliau juga tahu kehidupan saya sebelum begini. Tahu ya. Saya ngontrak di mana, rumahnya saya di mana, kemudian kondisi bagaimana ekonominya, tahu beliau itu, ya. Tapi tidak pernah berhenti sampai sekarang. Artinya, saya bisa menemukan siapa teman sejati saya, ya. Ibu juga nanti bisa. Apakah masih respect kepada saya di saat saya ada ujian dari Allah? Nah, itu akan dibuktikan. Sugan teh lain kieu usah wujud. Apa kieu mas nama awau dong kita. Kok jadi begitu ya? Harus ikhlas loh berteman itu.
Ya, terakhir. Kalau ingin bahagia, kita harus live simply. Apa live simply? Hiduplah sederhana. Ya, jangan diada-adakan kalau tidak ada. Tong hayang katingali gaya, tapi kudu katingali pantes gitu. Karena katingali gaya ge teu pantes. Segala diterapkeun dina leungeun, tapi teu pantes sararaga leumpang lagi. Nyebutnya Bu Nur tahu dari saya dari dulu beliau. Lagi Mas Andren. Dia masih ngaji sampai sekarang. Tahu. Bulan tinggal wah segala diterapkeun. Lempang lagi di sararada. Nah, ibu bisa segala diterapkeun mengpeng aya. Dan lain gaya. Kudu pantes katingalina. Nya, punten punya gitu. Kalau ibu maaf nih, kalau ibu naik Pajero, pantes bu tinggal. Nya. Naik Pajero makan pantes. Kieu ya, kacamata gitu kan. Terus kieu nya pantes dah Pajero. Ada dina angkot. Naik angkot kieu belah sorangan. Ya kuduna tiluaneun ku sorangan da kieu. Atuh pan lain teu Pajero. Eta mah padedak di jero. Nah, begitu. Jadi kata kuncinya adalah apa? Live simply. Hiduplah sederhana. Gak perlu kelihatan Anda seperti orang yang punya, tetapi Anda itu punya. Saya teorinya apa Bu? Saya pakai teori akar. Akar itu gak pernah terlihat, tapi dia menumbuhkan. Anda jangan seperti bunga, tapi ternyata tidak berbuah, tapi akan membuat halaman itu menjadi kotor. Kan kemama mau hayang dihanap, hayang wae di luhur, hayang katingali di luhur wae. Tapi ternyata ketika tidak jadi buah, dia akan mengotori halaman itu. Tapi akar tidak, dia selalu di bawah, dia tidak pernah menonjolkan dirinya seperti apa. Yang penting pohon ini tumbuh, itulah manusia yang sebenarnya. Ibu jadilah akar-akar yang hebat, agar orang lain tumbuh dengan kehadiran kita. Saya tidak meminta apa-apa dari jamaah, saya hanya meminta doakan saya, mudah-mudahan saya sehat, istiqomah, dan kita selalu bersama sampai nanti ke surga. Ya, gak minta apa-apa, betul, karena kita tidak ketergantungan terhadap manusia. Awas ya, catat oleh semuanya. Kalau ada orang yang tidak soleh, Anda tidak perlu menuduh, karena Anda jadi soleh karena ada orang yang tidak soleh. Paham? Kenapa kita disebut soleh? Karena ada yang tidak soleh. Kenapa kita kaya? Karena ada orang yang begitu. Kenapa kita disebut cantik? Ya iya, sabab aya nu goreng. Sok sobian geulis kabehanana saat alam dunia. Lieur dengan nu goreng sah. Atau goreng sadunya kabehanana. Allah itu adil. Kenapa? Makanya jangan salah duduk. Terakhir, kalau ibu bapak pakai baju putih, jangan duduk di tempat kotor. Ya, karena baju itu menjadi kotor. Lamun rumasa urang teh jelema soleh, tong diuk dinu kotor sakitu. Lebar ngaji ka ditu ka dieu, tapi diukna dinu kalotor. Baju itu menjadi tidak berharga. Karena baju putih, duduk dimanapun dia akan kelihatan. Ya, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan bulan Ramadannya sehat, rezekinya berlimpah, anak-anaknya soleh-solehah. Silahkan Ibu. Ya Pak Ustaz, ada yang disampaikan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya sebelum kuliah waktu dulu belajar dulu ke rumah Ustaz Ucu ya. Jadi memang abdi teh murid Ustaz Ucu Bu ya. Dulu sebelum Ustaz Ucu nikah 7 Tacan Gedung Putra, adik hampir tiap hari sebelum kuliah itu ke rumah kita belajar ya. Terus berkembang Ustaz Ucu beli sepeda apa gitu. Terus beli motor iya Bu, BMW apa bebek merah warnanya. Terus juga kekayaan namanya Ser Pajero gitu lah ya.
Abdi apa ya, dari awal Ustaz Ucu ya, sebenarnya karena Abdi juga sama-sama bareng sama Ustaz Ucu dari awal gitu. Jadi luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ucu itu ya, luar biasa dalam bisa menghibur gitu, bukan susah Bu. Ceramah itu salah satunya ilmunya dalam, menghibur itu susah ya. Dan kalau ilmunya dalam itu menghibur, kumaha moal ditampi ku ibu. Kenapa? Ibu nanya bakal nyarane wae. Tunduh. Nyarane ibu tepuas akhirnya ngagoler tadi. Kan yang disampaikan Ustaz Ucu itu luar biasa. Dan ibu ya, kenapa Ustaz Ucu kehilangan Bu ya? Kan Ustaz Ucu tadi itu kehilangan laptop ya, HP seberhiji. Makanya di HP teh aya ieu nya M-banking. Ya. Stres gitu. Iya. Kan Ustaz Ucu mah nyantai ya. Soalnya bakal digentosan ku Prabowo engke iPhone 13. Kenapa gue bisa itu ya? Nanti saya kaitkan dengan surat yang tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Kenapa ditangkir? Ya, ditangkir dinakirohkan gitu. Kenapa saya tanya Bu? Kenapa Allah menyebut surga itu dengan jannatin atau jannatun? Ya. Ya. Kenapa Allah menyebut neraka dengan narun? Kenapa Bu? Kenapa ditangkir terus? Ada yang bisa jawab? Kalau jawab, umroh bersama Ustaz Ucu di bulan suci Ramadan, ketemu di pintu Abu Salam. Itu dia anak Sinasapit. Ya. Jadi gini Bu ya, kenapa ketika Allah menyebutkan fa'ina ma'al usri yusra, ya, itu tandanya apa Bu? Ya, kenapa harus ditangkir oleh Allah? Ya, padahal menggunakan ma'rifat juga bisa, tapi kenapa harus ditangkir? Ya. Itu menandakan Bu ya, salah satunya Bu ya, salah satunya kenapa Bu Ustaz Ucu itu begitu tenang ya, kehilangan benda-benda tersebut. Maksudnya apa? Ketika maka ya, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maksudnya apa? Agar kita itu berbaik sangka. Selama ini kita ketika menderita, ketika mendapatkan kesulitan, jujur sering baik sangka atau buruk sangka? Buruk sangka. Ya. Kenapa Pak Ustaz Ucu ini nyantai? Karena baik sangka. Kenapa baik sangka? Karena tahu ilmunya. Kenapa tahu ilmunya? Karena kita berusaha untuk mencarinya. Ya. Kenapa Ustaz Ucu bisa nyantai? Karena ini Bu, Robish rohli sadri ayasir amin. Karena lapang dada. Nah kalau tidak lapang dada punten nih, ku Ustaz Ucu kita anu tadi nyebutkan aya paket pun pernah dicacat ya, kenapa bisa gitu? Karena lapang dada itu penting. Ya, Robish rohli sadri ayasir amin. Kapan-kapan kenapa Allah menyebut surga itu dengan jannatun? Kenapa ditangkir dengan al-jannah? Kenapa narun juga Allah menyebutkannya dengan nakirah? Itu kapan-kapan Bu ya, kita sampaikan. Dan sekarang Ibu ya, ada sunduk dari Pandita Najwa ya. Jadi Bu, ini salah satu terapi agar apa? Lapang dada. Jadi kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk berinfak itu pagi, siang, dan malam? Salah satunya agar lapang dada. Kalau Ibu lapang dada menghadapi kehidupan itu luar biasa ya. Niatkan Bu ya, niatkan khususnya juga infak dan sedekah yang Ibu lakukan. Niatkan khususnya untuk orang tua kita. Mereka butuh doa dari Ibu ya. Namun mereka itu ya, doanya ingin sampai kepada mereka atau ampunan. Mereka butuh ampunan dari itu. Ampunannya itu bisa sampai ke Ibu. Kalau apa? Salah satunya ketika diniatkan berinfak, bersedekah atas orang tua kita ya. Kan laula akhartani ya, laula itu salah satu permintaan dari seseorang yang tidak mungkin Allah kabulkan Bu. Kan orang yang mati semuanya minta sama Allah, ya Allah, mulai, ya Allah, kembalikan ke dunia sebentar saja. Hanya untuk apa? Bersedekah.
Kenapa hanya untuk bersedekah? Karena di balik sedekah itu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bu, kalau orang yang lapang dada, Bu ya, dia itu mudah untuk bersedekah. Namun orang yang sempit dadanya, dia itu tidak pernah memikirkan orang lain, yang penting dirinya. Ya, ketika kita selalu memikirkan tentang dirinya, inna syaitan ya'idukumul faqra wa yamurukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya. Jadi Allah itu ya menginginkan kita itu untuk selalu berinfak, bersedekah. Tetapi yang terjadi apa? Setan juga membisiki kita semua untuk selalu fakir, ya, untuk selalu bakhil, untuk selalu pedit, Bu. Ya. Kenapa? Karena setan itu ingin punya apa? Ingin punya teman, Bu. Ya, punten Bu. Ibu kanu pedit tersetet. Nu pedit nang kene, kanu pedit tersetet. Kanu pedit nang terset, kanu pedit. Ya. Ya, jadi intinya Bu ya, sekali lagi kalau ibu ingin lapang dadanya, kemudian segala apa ada masalah, ibu langsung berpikiran positif, ya seperti saya lucu langsung berpikir positif, itu kan mahal Bu, harga seperti itu, ya. Kenapa sekarang ini Bu ya banyak punten Bu. Kemarin kejadian di Jakarta Bu ya, dia itu lagi naik mobilnya keserempet sedikit. Apa yang terjadi? Ditenggel sampai maut. Ya, gimana Bu? Kenapa bisa seperti itu? Karena dadanya yang sempit. Kalau dada sempit memual mikiran yang penting, kalau dia tenggang membuat orang lain menderita, itu luar biasa ya. Tapi kalau dadanya lapang, ibu langsung memaafkan. Ya, jadi penting bersedekah, niatkan untuk orang tua kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga ibu pilih ada badai naros kalau sudah cukup. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Bos. Qadarullah, saya juga kehilangan Pak Ustaz. Namun kehilangan seorang putra yang saya sayangi baru 2 minggu ini, ketika putra saya di Jawa Tengah akan membantu temannya yang karena sedang touring, akan membantu temannya yang bannya gembos. Ketika menyeberang, qadarullah putra saya ditabrak lari oleh seorang yang mengendarai dalam keadaan mabuk dan pemakai ganja. Alhamdulillah, tapi ketika dia melarikan diri sudah tertangkap orangnya. Yang ingin saya tanyakan, doa apa yang akan sampai kepada almarhum, doa dari seorang ibu dan ayahnya, agar putra saya diampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Yang kedua, apakah putra saya masuk ke dalam golongan mati syahid? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ikut belasungkawa ya. Mudah-mudahan putri ibu, putra ibu. Rencananya mau lagi kemana Bu? Tapi temannya kebetulan arah pulang banyak kebos, minta tolong ke bengkel. Ya. Ketika nyebrang menolong temannya dari arah larangan itu ada. Ya, mudah-mudahan sah. Insya Allah, karena tidak ada niat jelek ya. Saya ikut mendoakan semua yang jamaah di sini juga ya. Mudah-mudahan anak ibu betul-betul diterima oleh Allah di surga. Ibu setiap hari berdoa aja, Allahumma gfirlahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Itu aja ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Ya, baca aja ibu untuk supaya anak ibu diringankan. Dan doa ibu itu lebih hebat. Doa ibu lebih hebat, 75% lebih sampai kepada Allah. Gitu aja. Mudah-mudahan Bu ya, anak-anak kita semuanya juga mendapatkan takdir yang terbaik. Takdir yang terbaik itu. Itu
Itu aja Bu. Ya, insya Allah. Di mana tinggalnya Bu? Oh, di dekat Immanuel. Di Banjarnegara. Ya Allah. Ya. Insya Allah. Nanti kan niat dia keluar sudah ada. Niatnya untuk kebaikan pasti itu menjadi jihad. Orang mau nuntut ilmu saja dia bisa bingung kan? Ya. Ada satu lagi yang mau tanya. Silakan Bu Haji mana? Oh. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Mangga, engke Bu Haji. Mangga. Mohon. Ustaz, saya ingin menanyakan soal tamu ya. Sebatas mana kita harus menghormati tamu gitu. Ya. Dan kadang-kadang kita bertamu suka ada yang cuek aja, suka ada yang ya macam-macam lah orang gitu. Sebatas mana kita harus menghormati tamu gitu. Ya Ustaz. Iya, tamu yang emang betul-betul mau bertamu. Karena ada tamu, ada orang yang ingin menipu kita gitu kan. Makanya kita harus punya sense of empathy dulu gitu kan. Kita itu harus punya atau punya ini dulu semacam defending dulu. Ini gimana? Kehati-hatian boleh. Mencurigai jangan itu aja. Tetapi kalau kita udah tahu bahwa itu tamu itu adalah kita kenal, ya terima aja. Terima aja. Cuma Bapak, kalau ibu bertamu, lihat juga body language orang yang menerima. Karena itu juga akan berpengaruh. Takutnya dia sedang tidak mau ditamui oleh kita. Nah, ibu teh segitu ieu geus kesalahan boga imah teh. Hapen we ngobrol. Kayak bisa kedap deui nya, bisa kedap deui. Urang teh geus sering cingkat ka sumur. Nah, gitu. Jadi di satu sisi kita tidak boleh menghalangi tamu, di sisi lain kita punya sense juga, ya. Harus belajar adab masing-masing. Saya kira itu. Wajib hiji deui mangga. Nu pangker tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bade naroskeun berkawin ka saum pami sasi Ramadan dapat saum sunat oge. Salarosna baca doa dahabat doa itu ceula atau bisa atas ngalih ceula mapanakeun maksudna. Cekap bismillah terus baca dahabat doa teh atau bisa atasna atau bisa atasna teh. Maka kalau lihat dari redaksi Dahabadoma itu ya setelah masuk kalau. Jadi ibu bismillah dulu, kemudian begitu udah masuk Dahabadoma wabdalatil uruk wasabatal ajru insyaallah begitu. Kalau melihat dari redaksi hadis itu, jadi dilakukan ketika sudah ada sesuatu yang masuk. Ya, Dahabadoma. Nuhun bisa. Bangga. Ya, udah ibu bapak-bapak ya. Terima kasih karena saya kebetulan langsung ke Garut. Ya. Acara jam 1. Insya Allah kita ketemu lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah nanti bertemu di bulan-bulan selanjutnya.